Oke, kita mulai nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita progres lagi untuk TA-nya, penyusunan TA ini teman-teman semua. Terus ini bimbingan kedua ya. Setelah minggu lalu bimbingan pertama sudah diselenggarakan, kita masih coba untuk nguatin judul nih ya. Nguatkan judul dengan mencari referensi-referensi penelitian terdahulu ya. Terus kita coba untuk review penelitian terdahulu itu, di mana nanti coba kita untuk menemukan apa aja sih nih yang bisa jadi poin-poin untuk membuat judul TA kita ini layak gitu ya, kuat dan berlandaskan berdasarkan data gitu. Bukan karena hanya ide semata ya, apalagi bukan hanya karena misal lagi kebetulan dapat proyek di kerjaannya dan proyek kerjaannya udah jadikan TA gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang agak sedikit apa ya, tricky juga menghadapi atau memolesnya proyek tersebut untuk jadi sebuah TA juga. Karena sekali lagi TA ini bentuknya adalah penelitian atau risetnya teman-teman semua ya. Riset dalam bidang ilmu informatika yang lebih spesifiknya sesuai dengan peminatan yang diambil sama teman-teman nih, entah itu data science atau network spesialis. Dan salah satu subpok pembahasan dalam dua bidang peminatan tersebut. Nah, kayak gitu ya. Oke lah, kita mulai aja nih dari siapa ya, Mas Galih duluan nih tadi yang muncul, yang join. Gimana, Mas Galih? Progresnya untuk minggu kemarin Mm-mm. ini, saya untuk yang literatur review masih lanjut dari yang ini ya Pak, MPTI. Mm-mm. Terus paling di latar belakang saya kembangin lagi sih Pak, sesuai yang Oh, oke. Pak Riyad berikan kemarin. Mm. Nah, literatur reviewnya kita cek ulang ya. Boleh Pak. Ini saya screen aja Pak. Mm-mm. Kalau nggak di share screen saya nggak bisa ngeliat tuh. Siap, siap. Apakah sudah ada Pak? Belum muncul. Nah, ini baru muncul. Oke. Sebelumnya judulnya apa sih, Mas Galih? Hmm, Kalau ada judul update, itu, di update di TA ya, di update di TA, di update di Siakat. oh, siap. Kayaknya masih pakai yang ini Pak, yang Oke. analisis Iya. optimalisasi dan Mhm. keamanan. Mhm. Saya mau Nah, kalau dari judul nih, Mas Galih, itu lebih dari 20 kata nggak Darat. di blog aja? Dannya tetap dihitung kata Pak. Mhm. Kalau di panduan ada nggak sih yang ngejelasin judul itu maksimal berapa kata? Belum lulus lagi Pak. Oh, ini Kalau PDF-nya dihitung ya sih 20 pas Pak. 20 pas ya. Hmm. Paling yang kayak singkatan-singkatan itu ya biarkan singkatan aja. Nggak perlu ada penjelasan singkatannya sih. Oh, jadi di Mm-mm. kata aja ini. Heeh. Nggak apa-apa kayak gitu. Oke lah, kita lanjut ke literatur reviewnya ya. Jadi kemarin ngambil 5 jurnal yang utama ya Pak. Mm-mm. Yang pertama ini evaluation file transfer, Nah, oke, ini pakai protokol query. quicknya ya. Tapi ini diimplementasi di non HTTPS Pak. Jadi dia implementasinya berbasis FTP. TV, ya, kelihatan. Betul, Pak. Oke. Jadi menggunakan jadi perbandingannya antara quiz dengan SCP. Mm-mm. Nah, terus hasil penelitiannya eh, itu kalau implementasi menggunakan file transfer yang kecil tapi banyak itu lebih cepat quiz. Tapi kalau satu file besar berbarengan gitu masih lebih cepat SCP dia, Pak. Ya, itu yang Terus pertama. Oke, yang kedua lanjut. yang kedua ini quiz di komparasi di ini, Pak, di keamanannya. Mm-mm. Jadi mengevaluasi antara quiz dengan T TCP gitu.
di DOS attack, terus MITM sama Ini traffic analysis perbandingan attack. antara TCP dan si Quick-nya ya. Ya betul. Oke. Di security analysisnya. Hasilnya dapat apa tuh dia tuh? Ini Kuis lebih baik di Lebih eh, baik ya. penyerangan di DOS, tetapi kalau di MITM dia lebih eh, rendah dibanding TCP gitu. Security, TCP lebih aman kalau kalau di bagian security-nya ya. TCP Ya, lebih aman daripada Quick. Tapi pola trafficnya Quick, ya itu sulit dipelajari machine learning sih. Oke. Terus yang ketiga, tiga ini ada hmm, eh, development of web-based information system using QUIC. Jadi implementasi QUIC tapi untuk video streaming gitu Pak di website. dia bikin aplikasi web gitu kan untuk streaming Ya, video dan di protokol itu pakai Quick ya. ya, bukan QUIC. Menggunakan Quick. Oke, biasanya kan pakai HTTP, dia pakai Quick. Ya, Oke, terus hasilnya dapat jadi QUIC lebih cepat karena tidak ada pengecekan error. Jadi setiap aktivitas transaksi tidak terjadi overhead gitu. nah eh salah satu studi kasusnya si web based ini yang bisa streaming video itu Ya, Pak. web-web nonton online pakai apa ya? Kayak misalkan kita Hmm, kalau males ke bioskop kan biasanya ya, kalau kita mah kan biasanya ya. kita cari tuh searching kan streaming online, bioskop online. Nah, mereka itu pakainya Quick atau si DP itu sih. UDP sih Pak biasanya Pak. UDP biasa. Jadi Hmm, makanya kalau dia eh, jaringannya jelek pasti ini kan Pak kalau video streaming mereka kebanyakan UDP ya. ya UDP gitu. Nah, itu enaknya sih kalau di sini nih ada studi kasusnya atau contoh. Tapi kalau nggak ada ya biarkan lah. Nanti tinggal dijelaskan lah salah satu contohnya gitu berdasarkan riset saya gitu. Yaitu Hmm. web-web untuk streaming online video gitu ya. Kayak contohnya misalkan web ini kalau misalkan tahu gitu ya. Kan biasanya kan kadang-kadang mereka nggak punya domain yang pasti ya. Tapi Jadi, namanya kan tetap aja seperti itu. Gitu. ya, gitu. Oke. Kalau YouTube dia apa tuh protokolnya? YouTube Pernah searching nggak? eh, Pernah explore? kalau sekarang kan ini Pak dia juga udah beralih ke Quick sih Dia pakai Quick juga ya sekarang ya. ya di Nah, sekarang di itu boleh tuh. Ada nggak pernah nemu keterangan itu? saya di ini Pak di biasanya di inspek sendiri tuh biasanya ada Kalau pas di protokol inspect di bagian apanya pasti ini? networknya Pak. Di Nanti bagian networknya ya. Nah, boleh. Oke, ini kan yang ketiga, terus yang keempat. yang keempat tuh ini mengenai REST API-nya sih Pak. Oh, ini bentar deh. Ini berarti yang di-review itu tiga jurnal mengenai protokol. Yang keempat ini mengenai API. Iya Pak. Yang empat-empat ini malah protokol nih. Yang kelima juga kan ada protokol juga ya, si Quick ya. Ya, Nah, yang keempat ini kayaknya ganti aja deh. Ganti aja ganti kalau Pak. mau ngebahas protokol semua. Karena ini nyempil satu nih. Hmm. Nyempil satu nggak ada pembandingnya sih, gitu kan. Kalau kita lihat dulu aja, coba lihat. Ini kan tadi ada masalahnya nih, saya lihat nih. Terus, Ini ngambil ini karena ini sih Pak, karena pembahasannya ada API, jadi saya masukin jurnal API. karena nyerempet penelitian kita gitu ya. Ya, Oke, coba lihat dulu. Itu masalahnya udah. Terus, oke ya, bawahnya. Oke, saya kayaknya pernah ada satu penelitian yang pakai REST juga. Mana ya, lupa. Kayaknya ada penelitian yang pakai REST juga. Web saya juga. Service REST. Oh, iya, ada. Ntar kalau ini minta tolong citasiin lah ya. Oh boleh boleh.
Kita masukin. Ada kayaknya jurnalnya juga lumayan soalnya jurnalnya Scopus sih. Oh, Nah, itu oh, oh, biar Scopus saya naik lah citasi aja nanti. siap. Kalau di review, ya kalau mau dimasukin ke jadi literatur review juga nggak apa-apa kan. Tapi pembahasannya saya waktu itu buat integrasi LMS sama Siakat. Nah, itu saya pakai REST API itu, apa, web service. Terus ditambahin lagi sama database eksternal. Hmm. Jadi dari apa? Yang database-nya dari si LMS sama si Akad itu nggak connect langsung atau dia nggak berhubungan langsung. Jadi kayak ada perantara, saya tambahin lagi database eksternal yang di mana nanti data-data dari database dua itu, web tersebut itu ditarik dulu ke database eksternal. Jadi yang dipakai yang utama itu database eksternalnya. Ada database ketiga. Nah, itu yang diintegrasinya di situ. Gitu. Boleh, Kayaknya boleh. kalau protokolnya apa ya? Saya nggak mikir sampai protokol itu. Kayaknya protokolnya kalau REST ini HTTPS sih. Nah, itu dia. Ya, Saya ya. cuma sampai buat apa? Cuma sampai integrasi doang sih. Oke lah. Yang kelima ini. Kelima, pengujian performa Pak, dari Oh, which. ini logo Korea nih, Bang. Karena ada pengujian performa, jadi ada data. Kenapa nanti Mas digali pakai Quick ya? Ya, betul. Oke, pengujian ini adanya ya. Siap. Terus bawahnya hasilnya. Ya, protokolnya yang dibandingkan Quick sama si HTTP ya. Hmm, kalau ini, Yang di atas tuh yang metode dia apa tuh? Sorry, sorry yang kelima. oh iya Pak, benar sama Ya, TCP. Quick dengan HTTP kan, TCP salah satunya. Terus ya, next hasilnya. Di pas skenario video streaming, ya lebih baik. Oke, ini hampir sama dengan yang ketiga, kedua dan ketiga nih ya, Iya nomor Pak. 5 ini. Nah, terus di bawahnya ada hasil kesimpulan apa yang Mas kali dapatkan dari literatur review. Ini kan narasi ya, Hmm, kayak misalkan perbedaan atau secara umum penelitian Mas kali ini mau seperti apa dari hasil literatur review itu. Ada nggak dibuat saya nggak? saya lupa masukin Pak. Oh, sayang Nah, sekali. Atau di latar belakang ya malah udah dimasukin di ada di situ. iya sih Pak. Nah, boleh tunjukkan aja. Nah ini, Oke, maaf latar diwarna-warni dulu. apa-apa. Latar belakang kemarin yang saya minta minimal kayak ada 7 poin itu ada ya. Iya Pak, ini udah 7 poin sih. Oke, ini belum dimasukin ininya ya, citasinya ya. Oh belum Pak, baru draftnya sih. Paragraf pertama ini jelaskan tren, terus ada masalah utama juga, terus ada hipotesa penelitian. Nah ini untuk studi literaturnya salah satu apa dari semua di kesimpulan itu Pak, dibikin Hmm, kesimpulan. studi literatur itu kalau untuk latar belakang kita ngambil dari seluruhnya yang kita review. Seluruhnya. Seluruhan yang kita review itu kita bahas di situ tuh. Penelitian-penelitian yang sebelumnya itu mereka kenapa melakukan penelitian itu kan ya, dengan masalah umumnya seperti apa. Jadi kita ngerangkum seluruh masalah mereka tuh. Ya, kita rangkum seluruh masalah mereka tuh kayak jadi beberapa kalimat aja, nggak terlalu panjang gitu. Jadi nggak sampai berparagraf-paragraf yang kita masukin ke dalam latar belakang. Tapi kita coba untuk simpulkan berdasarkan hasil review kita, mereka ini menghadapi masalah apa ya, sesuai trennya. Misalkan lagi pengen coba untuk komparasi protokol dengan yang lainnya gitu, biar lebih optimal ngapain gitu ya, dengan hasil yang mereka dapatkan itu seperti apa. Nah, itu kita jadi citasinya sekaligus langsung 5 itu boleh kayak gitu ya. Terus penelitian kita nih di bawahnya Mas Gali bilang, oke, itu urgensinya ya.
urgensinya. Kalau perbedaannya, Di keterbaruan bisa. oh di sini. Program dalam oke, metode yang akan digunakan eksperimental. Komparatif. Next. Oke, kalau saya lihat sih latar belakangnya udah bagus sih. Sudah tadi tinggal yang tadi lagi, tinggal yang studi literatur doang tuh kurang. Ya, Oh, siap. saya waktu Ini minggu lalu teknik. contohin nggak yang apa masukin studi literatur tuh? Lupa Saya, saya. seingat saya belum sih, Pak. Oh, oke, saya coba buka ya. Terus saya contohin. Baik, Pak. Ini Mana dia? cukup, Pak. Ya, nanti kita sambung lagi. Tapi belum belum selesai. Saya Baik, Pak. apa coba untuk contohin punya saya dulu. Sekaligus untuk semuanya nih. Mana dia? Share, share, share. Oke, kelihatan ya. Baik, Pak. Nah, ini kan tren nih ya. Oke, ini tren. Terus ada masalah di trennya juga, gitu kan? Nah, ini nih hasil literatur review nih. Tuh, ini hasil literatur review. Sampai sini juga nih hasil literatur review. Jadi saya nge-reviewnya 10 yang jadi apa? Yang benar-benar jadi 9 kalau di sini ya, yang benar-benar jadi referensi utama ya. Nah, dengan dari paragraf pertama nih saya sebutin di sini pemanfaatan teknologi bla 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 gitu. Oh, ini judulnya dulu ya biar masuk lah ya. Nah, judulnya ini saya mau coba untuk intinya gini kalau judul kan teman-teman bisa lihat ya. Jadi intinya tuh pengen bikin satu rekomendasi untuk artikel-artikel yang nanti Unsia bisa muat entah di portal newsnya atau di portal web utamanya gitu kan, biar nanti artikel-artikel tersebut ya itu adalah artikel-artikel dengan keyword-keyword yang banyak dicari sama orang-orang yang lagi pengen tahu tentang kuliah online, berminat di kuliah online atau gimana gitu ya. Jadi intinya sebenarnya untuk branding kuliah online ya, ya khususnya di Indonesia nih. Dan yang saya pakai metode yang pertama, saya mau scraping data dulu. Habis itu untuk bikin rekomendasinya saya pakai TF-TF Factorizer sama clustering K-means tuh. Terus saya udah cari jurnal-jurnalnya, terus susun latar belakang. Nah ini tren lah bab satu ini, bab satu. Di paragraf pertama ini ada tren sama sedikit masalahnya dari tren tersebut. Nah paragraf kedua saya masuk ke literatur reviewnya, oke ya. Dan di literatur review itu 1 sampai 5 ya, dari penelitian 1 sampai 5 yang saya review menyebutkan pemanfaatan teknologi seperti ini, ada peluang dibuat kumpulin sama analisis apa gitu ya. Terus ada lagi nih eh, yang menguatkan kenapa saya pakai metode tersebut. Nah, ada pendekatan yang relevan misalkan ini dan pengelompokan opini menggunakan ini. Yang hasilnya di sana disebutkan yang memang ini yang paling tepat gitu dari hasil review saya. Tadi seperti contohnya Mas Gali kan menyebutkan ada salah satu jurnalnya ya menyebutkan apa nggak salah satu sih ada beberapa malah pembuktian quick ini lebih oke lah ya seperti itu. Nah, itu boleh bagus. Terus karena saya mau combine, saya juga nyari lagi makan satu jurnal nih yang di dalam penelitiannya dia nggak combine dua teknik itu. Dapatlah satu. Nah, jadi saya tuliskan di situ. Itu. Terus ada juga yang saya sebutkan contohnya di sini. Ada yang saya sampai mention juga karena memang ini sangat relevan atau sangat-sangat mirip sama penelitian saya. Dan kenapa saya sebutkan mereka ini, biar nanti kalau misalkan ada reviewer yang melihat, kok ini dia mirip banget sih sama si penelitian yang ini nih. Nah, emang dia mau ngapain nih? Jangan-jangan takutnya sabar dan segala macam. Itu saya masukkan semua juga di sini kan.
Jadi ini saya review jadi satu kayak gini aja, tapi nanti di bawahnya, nah saya agak sedikit perbedaannya, oke. Di sini saya sedikit perbedaannya nemunya ya memang cuma seperti ini aja sih, banyak yang masih sedikit ngaji misalkan di objek penelitiannya atau hasil luaran penelitian yang mau saya dapetin, misalkan brand positioning untuk institusi pendidikan tinggi gitu ya, dengan pendekatannya pakai machine learning yang jenisnya ini unsupervised learning seperti Cambridge ini. Gak ada, jarang tuh, sekalipun nemu juga satu, dan itu dia satu itu yang pakai Cambridge. Nah, mana ya? Nah, ini nih di penelitian nomor 8 nih ya. Cuma ada perbedaannya lagi. Nah, ini misalkan nih, saya nemu gap penelitiannya dari hasil review yang 9 atau sampai 10 jurnal itu, dan saya coba untuk ngisi gap penelitian atau celah penelitian, saya menawarkan pendekatan berbasis ada web scrapingnya ya terhadap berbagai sumber publiknya, misalkan medsos, forum diskusi atau ulasan publik buat gali persepsi masyarakat ini. Jadi sumber datanya nggak cuma satu aja, biasanya kan kadang-kadang cuma satu aja tuh dari medsos, misalkan dari Twitter atau segala macam banyaknya seperti itu. Nah, saya coba untuk ngambil dari banyak sumber biar datanya lebih banyak. Kalau datanya lebih banyak, itu biasanya untuk tingkat pengetesannya, karena datanya banyak ya, kita bisa lebih banyak data tes juga ya. Kita bisa lebih banyak data tes juga dari data sampelnya yang nanti hasilnya yang mudah-mudahan lebih akurat. Nah, ini kan hasilnya saya belum tahu nih karena belum dijalanin penelitian ini, penelitian buat tahun ini. Terus untuk urgensinya, nah ini diharapkannya misalkan bla bla bla, saya pengen ada pemetaan tematik opini publik terhadap kuliah online di ini di Indonesia, ada beberapa referensi strategisnya, ini yang bisa nanti jadi referensi strategis untuk banyak perguruan tinggi nih. Sebenarnya ini untuk Unsia, tapi kan karena di Unsia sendiri ya sama ya, penelitian dosen juga nggak boleh nyebutin instansinya. Jadi saya ya pokoknya saya buat ini umum aja untuk perguruan tinggi yang memang mau nanti ngadain atau punya program kuliah online buat nyusun pendekatan branding sama komunikasi yang lebih tepat buat brandingnya, tapi berdasarkan data. Nah, kayak gitu, bikin latar belakang ya. Ini saya juga latar belakang nggak banyak sih, satu halaman lebih doang nih, satu halaman lebih 2 paragraf lah, nggak terlalu banyak gitu. Dapat ya gambarannya ya, bikin latar belakang, contohnya seperti itu, yang kita masukkan literatur reviewnya. Oh, mungkin tadi agak sedikit kurang jelas di bagian literatur review. Nah, ini contoh seperti ini. Tadi saya menyebutkan beberapa kayak gini. Nah, ini ya, ini boleh nih kita masukin jadi satu kayak gini nih. Setelah kita apa? Yang ini kan hasil rangkuman kita sendiri nih. Tapi di Ya. sini juga saya sebutkan juga nih eh, apa? Kalau yang ini kan dari 5 jurnal plus 2 gitu ya, 7. Nah, yang lain ya ada berapa lagi dari 9, 10, 11, 12, 13, 5 lagi. Ini juga tetap saya coba untuk ulas juga, saya masukkan juga ke dalam latar belakang. Oke, karena ini di 5 jurnal ini itu menunjukkan keberhasilan implementasi pendekatan yang mau saya ambil nih, pendekatan ini nih, pendekatan dengan metode CTF-IDF plus algoritma clustering dalam hal untuk mendukung ini rekomendasi branding kuliah online melalui web scraping ya. Jadi tetap masukkan lagi. Jadi kalau misalkan di total berarti ya 13 yang saya masukkan ke dalam latar belakang ya. Oke, Ya. contoh seperti itu. Nah, nanti setelah itu ada, oke, tadi juga Mas Gali bagus ya. Nah, ini kita ngisi gapnya nih atau pembeda atau inovasi lah dari penelitian yang kita review jadi studi literatur yang jadi referensi kita dengan penelitian yang mau kita jalankan nih apa perbedaannya, inovasinya boleh, keterbaruannya boleh gitu ya. Kalau misalkan keterbaruan dengan inovasi itu agak sulit mungkin ya kita cari kayak perbedaannya atau gapnya aja. Kalau gap itu artinya di penelitian yang lainnya belum ada ya, tapi kita mau coba untuk adakan, kita kayak ngisi celahnya. Tadi juga punya Mas Gali kayaknya oke lah. Itu kan ada apa ya? Tadi Mas Gali gap juga ya atau keterbaruan sih? Ya. Kan di jurnal pertama tuh dia pakai FTP, Pak. Mhm. Nah, kata dia itu nggak cocok untuk transfer file katanya kalau pakai FTP. Mungkin Oke.
lebih karena basicnya quiz tuh HTTP ya Pak. Mungkin bisa lebih Hmm. baik di HTTP kan. Tapi Hmm. pas dicari tuh belum ada jurnal yang membahas transfer file pakai quiz di HTTP gitu. Oh, kalau berarti Mas Gali ini inovasi jatuhnya atau keterbaruan ya. Nah, Ya, ya walaupun masih inovasi atau keterbaruan simple gitu ya, karena kan juga masih nggak terlalu banyak yang di review juga tuh penelitiannya, tapi ya, masih jatuh kategorinya adalah inovasi yang bisa dijadikan perbedaan penelitian yang mau dijalankan Mas Gali dengan penelitian sebelumnya ya. ya, Oke, nah itu udah good lah kalau saya lihat latar belakangnya, tinggal rapiin bagian studi literaturnya ya, ya, Pak. sama sitasinya dimasukkan. Mulai dimasukkan semua sitasi. Jangan lupa kalau ada statement-statement yang kita ambil dari kutipan di penelitian orang lain atau sumber-sumber orang lain, walaupun nggak identik, tapi pernah ada orang yang bahas itu, kita tetap kutip. Kayak tadi saya contohnya beberapa itu mereka nggak secara eksplisit menyebutkan itu sama persis kalimatnya dengan saya, tapi saya dapat dari referensi-referensi yang saya kumpulkan itu. Jadi tetap saya citasi. Nah, jadi jangan sampai lupa ya. Baik, Pak. Oke, Mas Gile ada yang mau ditanyakan? Mungkin itu dulu aja sih. Lanjut ke bab satu langsung ya. Lanjut aja Pak. Lanjut ke bab satu. Jadi mulai muncul apa aja tuh bab satu isinya. Habis latar belakang ada rumusan masalah ya. Rumusan masalah, Iya Pak. batasan atau ruang lingkup. Sebelum itu tujuan ya atau hipotesa. Terus ada batasan atau ruang lingkup penelitian. Terus ngebahas lagi apa tuh manfaat ya. Terus ada lagi metode sama urgensi ya. Ya. Nah itu juga nanti dijelaskan semua. Jadi sebenarnya gini, di TA ini atau kayak skripsi ya, yang kita tuliskan di latar belakang itu nanti akan kayak diulang-ulang lagi, dimention lagi di bab-bab atau sub-bab berikutnya. Kayak misal rumusan masalah, kan kita udah nyebutin juga tuh di latar belakang. Tapi nanti kita lebih spesifikkan atau lebih detailkan lagi di bagian rumusan masalah. Seperti halnya juga tujuan atau hipotesa di latar belakang ada juga, tapi nanti kita akan jelaskan lagi di bagian tujuan. Manfaat penelitian juga sama. Jadi kalau teman-teman yang di manfaat penelitiannya, apa di latar belakangnya manfaat penelitiannya belum ada, coba dilihat lagi dan coba untuk sebutkan atau munculkan di latar belakangnya. Jangan sampai enggak. Termasuk ruang lingkup dan semuanya sih harus ada di latar belakang. Jadi latar belakang ini luas banget isinya ya. Nah, kalau saya bikin rumusan masalah seperti ini dengan kalimat pertanyaan yang menjadi apa yang akan saya selesaikan dan apa yang harus saya jawab di penelitian ini. Cuma kalau di TA ini, di TA-nya Unsian ya khususnya ya, kan rumusan masalahnya nggak boleh kalimatannya ya, jadi harus kayak statement permasalahan, ya kan? Nah, teman-teman tinggal ikutin aja. Jadi kalau misalkan tinggal ngerubah juga simpel sih. Kayak saya misalkan contoh nomor satu nih di rumusan masalah penelitian. Ada pertanyaan di sini, gimana cara memperoleh data opini masyarakat secara daring mengenai kuliah online di Indonesia secara efektif dan struktur. Tinggal diganti jadi eh, kalimat statement pertanyaan aja. Gampangnya tinggal dihilangin aja ini nih. Bagaimana caranya dihilangin kalimat apa? Tanda tanya dihilangin jadilah statement permasalahan untuk memperoleh data opini masyarakat secara daring mengenai kuliah online di Indonesia secara efektif dan struktur. Udah paling gitu. Misalkan yang nomor dua juga sama. Bagaimana saya hapus, tinggal langsung lanjut dari mengolah data opini publik yang bersifat tidak struktur jadi representasi teks yang dapat dianalisis secara komputasional. Itu juga jadi statement permasalahan. Nah, sebenarnya memang lebih tepatnya kalau misalkan cuma statement permasalahan, nggak kalimatannya, namanya sebenarnya bukan rumusan masalah, tapi identifikasi masalah. Nah, coba kita ikutin format yang ada di kampus aja ya. Oke, jadi Terus jangan kalau gitu sampai Pak, gimana? di tujuannya menjelaskan apa ya Pak? Menjawab menjawab ini nih, kan rumusan masalah nih kan. Nah, ini contohnya ada lima nih. Dan saya punya permasalahan pertama, sehingga saya punya cita-cita atau rencana jawaban dari permasalahan yang pertama ini. Kayak misal contoh nih ya, ini kan masalah yang pertama. Saya lihat nih tujuan yang pertama. Nah, ada permasalahan.
di mana memperoleh data opini masyarakat secara daring. Terus di sini saya mengembangkan jawabannya, rencana jawaban saya ya, mengembangkan metode pengumpulan data opini secara daring terkait ini, gini, gini, ini, pakai teknik apa, dari berbagai sumber apa. Contoh seperti itu. Jadi setiap masalah itu kita buatkan hipotesanya. Kalau masalah yang diidentifikasi dan dijadikan rumusan masalah contoh ada 5, hipotesanya juga minimal harus ada 5 tersebut. Bukan minimal sih, yang bagusnya selaras. Jadi nanti itu ngeceknya sampai dengan kesimpulan, Mas, atau semuanya nih ya. Ada masalah satu, hipotesa satunya gimana, sama metode nyelesain masalahnya mau kayak gimana, gitu kan saya sebut di sini juga di sini metodenya apa gitu ya. Dan nanti hasil realisasi realnya penyelesaian masalahnya dari hasil penelitian kita itu apa yang nanti akan ada di kesimpulan. Nah, ini contoh belum ada kesimpulan ya, karena kan belum selesai penelitiannya. Jadi ngecek selarasnya seperti itu. Ada masalah satu, ada hipotesa satunya, ya nanti ada implementasi dari atau realisasi dari hipotesanya yang benar-benar jawaban permasalahannya. Punya masalah 5, ya berarti punya harus ada jawaban 5 yang menyelesaikan kelima masalah tersebut. Ya, jangan sampai nanti ada masalahnya 5, tapi ternyata jawaban dari permasalahan cuma 3. Bingung tuh nanti tuh. Nah, masalah yang tadi tuh kayaknya ada masalah lainnya nih. Kok nggak ada jawabannya ya? Nah, ya. Jadi kita bikin yang paling simple, yang make sense, yang paling simpelnya adalah ya kalau ada masalahnya 5, ya berarti jawabannya 5 dong. Ya, kayak soal ujian atau soal tugas, ada 5 soal, ya berarti kan kelima tersebut kita harus cari jawabannya kan. Nggak mungkin dong kita nggak jawab, di lembar jawaban itu cuma ada 3 jawaban. Berarti kan ada 2 masalah yang nggak selesai. Contoh seperti itu. Atau bahkan kayak gini lagi, ada 5 masalah tapi tiba-tiba jawabannya ada 7. Itu 2 jawaban menyelesaikan permasalahan apa ya? Emang dimention atau ada masalah lainnya lagi nih? Kalau nggak ada ya nggak perlu dikerjakan. Makanya penting yang namanya ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian. Itu yang menjadi batasan kita tuh biar penelitiannya fokus. Fokus ke masalah penelitian yang mau kita selesaikan. Langkah penelitian apa aja yang mau kita lakukan ya. Termasuk misalkan sumber datanya gitu kan. Metode yang mau kita pakai apa. Sampai nanti hasil penelitian mau seperti apa. Termasuk kalau misalkan ada rentan waktu atau lamanya penelitian juga mau kayak gimana gitu ya, mau berapa lama. Nah, itu juga disebutkan contohnya di situ. Termasuk kalau misalkan saya di sini sampai sebutin batasan teknis dan etikanya. Gitu, ya, clear? Aman, Pak. Oke, tinggal lanjut Mas Gali bab satunya ya. Oh ya Pak, untuk judulnya tadi langsung diedit aja ya Pak, Edit, disiapkan. edit aja disiakat. Mahasiswa bisa kan ngedit ya? Kayaknya kalau dosennya nggak bisa ngeditin dah. Oh bisa bisa Kayak Pak. kemarin itu saya coba ngecek kan siapa ya yang dosen pembimbingnya 2 mau saya edit nggak bisa. Nah itu, jadi kayaknya mahasiswa sendiri deh. Ya bisa Pak. Oke, sip. Beres ya, Mas Gali ya. Aman, Pak. Baik, Oke, terima kasih Pak. lanjut ke Mbak Agnes. Iya, Pak. Oke, gimana judulnya sudah dapat atau tetap masih Hmm, pakai yang kemarin sesuai Versi dengan yang kemarin. yang kemarin Iya. terus diimprove dengan yang saran saya atau gimana? Ada masukan lain? Kayaknya mau diganti kan kemarin saya belum dapat metodenya. Sekarang ada kan metode dan Torres. Sorry, sorry. Ini tambahin metodenya, Pak. Oh, tambahin metodenya. Hmm, Gimana tuh? Jadi apa sekarang judulnya? Belum diganti sih. Oh, belum diganti. Ini saya baru nyari jurnal kan. Yang Hmm, ketemu itu mereka prediksinya tuh produknya satuan. Jadi kayak kopi doang, briket doang. Tapi hmm. masih saya pakai sih Pak, untuk yang prediksi nilai ekspornya itu belum ada. Oke, kalau prediksi ekspor yang dengan banyak komoditi belum ada. Belum, untuk totalnya gitu. Oke, jadi keseluruhan ekspor ya. Iya, Nah, kalau Mbak Agnes kan berarti perbedaannya itu bukan iya, hanya sempit ke satu komoditi barang ekspornya atau produk ekspornya, tapi lebih luas nih keseluruhan ekspor ya. iya. Yang paling itu bisa dijadikan kayak pembedanya lah. Terus udah melakukan literatur review. Saya nggak bikin literatur reviewnya, tapi langsung saya masukin di latar belakang gitu, jadiin paragraf.
Oh, Hmm, dibikin dulu terus reviewnya buat pegangan. Jadi ada hasil iya. kita mengulasnya dulu gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada dosen yang minta pembuktian gitu kan, kita punya buktinya nih, bisa kita buktikan gitu. Jadi bikin pernah dapat tugas buat bikin literatur review kan? Iya. Heeh. Nah, ya bikin dulu seperti itu. Tapi juga Mas Gali di literatur reviewnya nanti tambahin juga ya hasil reviewnya Mas Gali. Terus kayak misalkan perbedaannya ya, perbedaan atau keterbaruhan yang nanti Mas Gali akan buatkan di penelitian selanjutnya yang mau dikerjakan juga ada dulu tuh di literatur reviewnya. Gampangnya kalau udah bikin di latar belakang udah dimasukin tinggal kopas aja ke literatur review gitu. Oh, siap, siap. Nah, literatur review kan memang nggak dilampirkan tuh di file TA, tapi kadang-kadang nanti suka ada yang nanyain. Makanya tadi saya bilang semuanya bikin aja persiapan, takutnya suka ada yang nanya seperti itu. Misal bilang, oh saya udah review penelitian-penelitiannya, mana buktinya? Ya itu ada di latar belakangnya nggak bisa begitu gitu kan. Nanti tinggal tunjukkan file, oh ini Pak atau Bu, file atau hasil literatur review saya terhadap penelitian-penelitian terkait gitu ya tentang yang sama nih, yang topiknya sama dengan penelitian saya, gini 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 hasilnya, hasil review saya gitu. Enak jadinya kalau punya bukti atau ya bukti itu kan sebagai data gitu. Ada data yang menjadi landasan kita dan bisa kita tunjukkan ya nggak akan banyak sanggahan lah ya. Oke. Oke, Mbak Agnes, apa yang bisa ditunjukkan? Atau ada yang mau dibimbing? Silakan di-share aja atau ditunjukkan saja. Eh, latar belakangnya aja sih kalau baru ada nih sebentar. Ya, tapi latar belakangnya sudah memenuhi poin-poin yang saya share minggu lalu ya. Analisis tren ekspor Indonesia. Oh, itu judulnya. Nggak disebutkan algoritmanya apa gitu di situ, di judulnya, yang mau dipakai. Iya, yang waktu masukin judul kan belum mau tahu mau pakai metode apa, Pak. Jadi belum diganti. Kalau sekarang udah tahu, Udah, oh, oke, pakai apa metodenya? yang random forest aja. Oke, berarti pakai algoritma random forest ya. Iya. Latar belakangnya. Coba Mbak Agnes yang jelaskan. Isinya gimana latar belakangnya? Hmm, yang pertamanya saya menjelasin tentang perdagangan internasional ini yang ekspornya kan dari tahun 2023 itu yang terakhir 18,7% dari PDB Indonesia-nya. Terus untuk yang keduanya ini penjelasan tentang masalah yang dihadapi oleh para eksportir. Sini ada sumber daya alam Indonesia-nya juga. Itu Terus jadi penelitian yang Mbak Agnes angkat ya, penelitian utama di iya, apa masalah utama di penelitian Mbak Agnes ya. iya karena kan dari pemerintahnya juga ada target pertumbuhan itu mencapai 7,1%. Jadi dari tahun sebelumnya itu kan di dari jurnal sebelumnya itu ditemukan tahun 2024 itu sekitar 2,24%. Hmm. Lalu di sini saya masukin eh, studi literatur yang sebelumnya ini Pak. Saya jadiin satu paragraf dulu. Tapi ini dari seluruh literatur review, Ini yang seluruh jurnal. iya yang enggak seluruh yang saya dapat yang ini yang tentang satu produk itu doang yang tentang ekspornya doang. Hmm. Yang dijadikan referensi utamanya Mbak Agnes. Iya Pak.
Satu, dua, tiga, tiga, 4 sini. enam, empat. Ya, Oke. terus yang ininya Bentar baru dulu, belum. Coba atasnya. Nah, ini eh coba dah Mbak Akes, kalau Mbak Akes sendiri ya di paragraf ini nih, fokus di paragraf ini utamanya ya. Setiap kalimatnya itu nyambungnya apa ya? Hubungannya itu apa gitu dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir di paragraf ini yang lagi ditunjukkan. ini kan saya menggabungkan yang jurnal-jurnal yang hampir mirip dengan penelitian Oh, ekspor karena saya bilang jurnal yang ada tuh cuma memiliki satu produk. Jadi saya memasukkan yang itu, Pak. kenapa? Saya masukin yang setiap satu produk gitu. Jadi jurnalnya cuma Hmm, ada yang seperti itu. Untuk yang ekspor secara keseluruhan enggak ada. ya nggak Menemu apa-apa. saya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya ini kan hasil reviewnya ya, hasil studi literaturnya dituangkan ke dalam bentuk paragraf itu kan. Dengan contohnya di sini kalau Mbak Agnes mungkin satu kalimat atau beberapa kalimat mewakili hasil review dari satu jurnal. Terus lanjut lagi hasil review jurnal yang lainnya juga dituliskan di situ ya. Nah, yang jadi pertanyaannya dari saya gitu. Di paragraf ini nih, untuk setiap kalimatnya itu hubungannya apa? Karena kan kita bicara contoh gampang kalau belajar dulu bahasa Indonesia ya. Paragraf kan ada dua tuh ya. Paragraf tuh ada dua jenisnya. Ada paragraf yang deduktif, ada yang paragraf induktif. Nah, kalau paragraf sendiri konsepnya kan ada satu informasi yang mau disampaikan ke pembaca, oke? Ada satu informasi penting yang mau disampaikan pembaca kepada pembaca dengan nanti akan ada kalimat-kalimat pendukung yang akan menjelaskan lebih detail lagi satu kalimat yang mempunyai informasi inti dari paragraf tersebut. Dengan modelnya, kalau kalimat intinya yang ada informasi utamanya di depan, di kalimat pertama, lalu kalimat berikutnya adalah kalimat penjelasnya atau kalimat pendukungnya, itu berarti paragraf deduktif. Tapi kalau misalkan di dalam paragraf tersebut, kalimat intinya yang punya informasi utama adanya di bagian terakhir, kayak misalkan kesimpulan kayak gitu ya, terus di kalimat-kalimat awalnya itu adalah kalimat penjelasannya dulu, mendukungnya dulu, yang nanti akan mengarahkan ke inti dari informasinya, itu kan induktif. Nah, jadi setiap paragraf itu harus punya kalimat inti, inti utama atau informasi utama yang mau disampaikan ke pembaca dari sebuah paragraf itu yang mana, apa, kita mau taruh di depan atau di belakang. Kalau ditaruh di depan kalimat intinya, nanti kalimat belakangnya adalah kalimat pendukung kalimat inti itu. Tapi kalau misalkan kita mau taruh di belakang aja kalimat intinya, berarti dari depan dijelasin dulu nih, ada pengantarnya dulu untuk bisa orang mengerti inti atau maksud utama dari paragrafnya itu apa. Jadi satu paragraf itu bukan berarti kita ngegabungin banyak kalimat gitu kan, banyak kalimat kita taruh dalam satu paragraf, tapi kalimatnya sendiri nggak nyambung antar kalimat yang pertama dengan kalimat berikut-berikutnya selanjutnya. Sampai nanti juga paragrafnya ini ternyata nggak ada inti kalimatnya atau nggak ada inti informasi yang mau disampaikan. Nah, kalau dari Mbak Akes sendiri nih, misalkan saya tanya nih di paragraf ini, ya, informasi utamanya apa sih yang mau ditampilkan, yang mau disampaikan, dan dia ada di mana, depan atau di belakang? Saya belum kasih bikin kesimpulannya sih, Pak. Ini baru saya
rangkuman. Baru dirangkum aja. Iya. Jadi itu nanti saya tambahin di bawah atau di bawahnya aja kali itu. Boleh, boleh ditambahkan di paling akhir inti dari paragrafnya atau mau di awal juga boleh. Tapi juga Hmm. pastikan setiap kalimat dalam paragraf tersebut juga ada korelasinya, nyambung. Bukan tiba-tiba itu kalimat pertama lagi ngebahas apa, terus tiba-tiba di kalimat kedua bahasannya kok beda nih. Misal contoh nih ya, akses di paragraf ini kalimat pertamanya untuk mendukung strategi tersebut. Kita bilang lagi, tambahin lagi untuk mendukung strategi tersebut yang dibahas di sebelumnya. Berbagai pendekatan peramalan telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya. Hasil ini dilakukan terhadap ini gitu kan, dengan metode ini dapat hasil produksi prediksi terendah segini-gini sekian-sekian. Sementara itu volume ekspor kopi Indonesia diperkirakan stagnan dalam periode tersebut. Ini, nah itu juga kan kalau saya ya, kalau saya bingung ini kalimat yang selanjutnya ini yang sementara itu volume ekspor kopi Indonesia diperkirakan stagnan dalam periode tersebut. Maksudnya apa dari yang sebelumnya? Terus lanjut lagi, nilai ekspor kopi diproyeksikan. Ini nyambung sama kalimat yang berikutnya. Terus tiba-tiba ada lagi kalimat nilai ekspor tertinggi diperkirakan terjadi pada tahun 2035 dengan angka mencapai sekian-sekian. Nah, jadi kalimat-kalimatnya, antar kalimatnya ini bingung hubungannya apa. Gitu. Kalau kita misalkan kayak mau bikin rangkuman dari literatur review yang kita lakukan gitu, kayak misalkan contoh tadi punya saya gitu kan ya, saya juga kan ada tuh ngerangkum hasil-hasil penelitian yang saya sudah lakukan studi literatur gitu ya. Saya tiban share screen ya, nggak apa-apa ya. Nah, contoh yang ini mungkin ya, kan? Ya. Nah, ini kan saya juga hampir sama nih sama Mbak Agnes. Oke, beberapa studi terdahulu telah menunjukkan keberhasilan implementasi pendekatan ini. Pendekatan yang mana? Pendekatan yang saya bahas di sebelumnya. Nih, yang di atas nih. Ini ya. Terus saya dukung nih, ya, saya dukung dengan kalimat-kalimat lainnya yang saya dapat dari hasil review. Nah, misalkan nih kalimat ini dari hasil review di jurnal yang pertama, dia mengelompokkan hasil berita gini, terus lanjut ke ini, dia manfaatkan ini, sementara penelitian yang lainnya dia menggunakan ini. Terus ada lagi yang lainnya juga, dia pakai metode yang lainnya juga dan lain-lain. Jadi kalimat intinya saya taruh di sini nih. Nah, oke. Dan dalam satu kesatuan karya tulis ilmiah, mau buku, mau apapun gitu ya, setiap paragraf juga nyambung tuh. Setiap paragraf juga nyambung. Kayak misalkan ya tadi Mbak Aktas juga udah oke sih. Paragraf pertama ini ngebahas tren dan segala macem. Saya di paragraf kedua tiba-tiba nyebutin dalam konteks tersebut. Ini konteks apa? Ya konteks yang lagi kita bahas yang tadi jadi inti di paragraf sebelumnya tuh. Sebentar, sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, jadi setiap tadi sampai setiap paragraf juga dalam sebuah karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah juga agak nyambung juga gitu ya. Terus kayak misalkan nih kalau teman-teman lihat juga nih, ini paragraf satu, dua, nah tiga nih, tiga intinya kan ini menunjukkan keberhasilan implementasi pendekatan ini. Pendekatan ini itu adalah pendekatan yang ngegabungin ekstraksi fitur teks pakai gini-gini dan pengelompokan opini atau topik menggunakan algoritma tertentu gitu ya. Ada di sini. Dibahas sama saya semuanya. Terus tiba-tiba nih ada paragraf lagi, namun demikian gitu ya. Namun demikian gitu. Nah, dari sini nih, dari paragraf yang ini, saya nemuin lagi ada gap analisis atau celah penelitian. Makanya saya bahas di sini. Masih sangat sedikit penelitian yang secara spesifik ngebahas gini-gini-gini. Dan setelah itu ada lagi kalimat yang nyambungin tuh.
Nah ya, kalimat yang nyambungin nih. Jadi kalau kayak kita ngobrol, yang ngobrolnya nyambung gitu. Misalkan lagi ngebahas bola gitu, MU lawan Arsenal. Oke, saya lagi ngebahas bola. Saya lagi ngobrol sama Mbak Agnes nih, kita lagi ngebahas bola MU sama Arsenal nih. Misalkan semalam habis tanding gitu kan. Saya bilang, wah MU mainnya bagus tuh, dia menang tuh sekian-sekian tuh. Terus saya nyambungin lagi, dia menang karena ini golnya, skornya gitu ya. Skornya 3-0 gitu misalkan gitu kan. Saya bukan garis kelas MU ya, tapi contoh aja. Terus nyambung lagi, gol 3-0 itu ngegolin siapa-siapa aja. Nah, jadi saya ngobrolnya tuh menjelaskan informasinya nyambung. Nggak tiba-tiba gini habis saya bilang yang ngegolin sekian, sekian, sekian gitu kan. Terus di ucapan saya yang berikutnya, saya nyampein informasi kemarin KDM dikritik sama ormas tertentu. Nah, kalau misalkan Mbak Agnes tuh yang jadi lawan bicara saya, ya, dengan ada statement tadi gitu ya, kira-kira ngira gimana nih orang lagi ngomong apa sih? Pasti kan begitu. Atau ada keanehan yang muncul. Kok dia bisa tiba-tiba belok ke situ topiknya. Nah, sama seperti tulisan kita. Jadi setiap tulisannya itu nyambung, entah itu di paragrafnya atau dari paragraf ke paragraf sampai dengan selesai itu tulisan kita. Begitu. Nah, Mas Gali juga ntar dicek lagi ya. Saya juga agak lupa ngecek tadi. Ya, Pak. Oke, Bang Nas. Ya, Pak. Oke, lanjut tunjukkan lagi. Sampai yang tadi paragraf yang habis ini ya, merangkum atau literatur review dari penelitian sebelumnya. Yang tadi lagi. Nah, iya, ke atas sedikit di kalimat utamanya. Oke, di situ. Nah, misalkan di sini nih untuk mendukung strategi tersebut, misalkan strategi untuk penentuan ekspor atau prediksi ekspor yang pakai pendekatan peramalan, contohnya, oke. Nah, Mbak Agnes itu mendukung kalimat itu dengan hasil review, ya hasil review dari jurnal-jurnal yang sudah direview sama Mbak Agnes. Dan di situ kita fokus ke pembuktian, oke, pembuktian atau penjelasan ulas atau hasil dari pendekatan prediction di jurnal-jurnal tersebut disebutkan aja langsung. Jangan ada kalimat yang lainnya nanti malah bikin bingung, gitu ya. Jadi Ya, kayak Pak. misalkan kayak ini nih, kayak misalkan nilai ekspor tertinggi diperkirakan pada tahun 2035 dengan akan mencapai ini. Nah, itu maksudnya apa gitu? Nggak mendukung yang kalimat utama yang di atas nih, pendekatan peramalan ini. Kita langsung ke hasilnya aja seperti apa sih? Hasilnya itu dia dapetin skor kayak gimana gitu. Apakah hasil prediksinya itu skornya bagus atau tidak gitu. Gitu aja. Kayak yang lain kan dia menunjukkan hasil-hasil semua nih di bawah-bawahnya nih. Kayak misalkan selanjutnya pada penelitian menggunakan ILM. Prediksi nilai ekspor gini, sekian diperoleh akhirnya apa diperoleh hasil ekspor sekian-sekian gitu kan. Terus ada lagi nih di LSTM, ya kan? Dia menghasilkan RMSE-nya sekian gitu. Terus penelitian yang lainnya dia dapetin juga MSE-nya sekian gitu. Nah, kayak gitu aja. Lebih baik, lebih bagus, lebih enak kebacanya. Coba nanti di apa makanya nanti sebelum dituliskan ke dalam paragraf kayak gini, literatur review-nya dibuat dulu. Terus kayak misalkan diulas lagi atau dibikinin narasinya dari hasil reviewnya, Ya, gitu ya. ya, Pak. Tapi Oke. kalau segini aja kurang nggak, Pak? Soalnya susah banget mengamunya. Hmm, kurang sih enggak. Kalau kebanyakan sebenarnya, kebanyakan. Kalau misalkan mau dibikin simple, kalau saya cuma mungkin jadi satu atau dua kalimat aja dalam paragraf tersebut. Jadi untuk mendukung strategi tersebut, pendekatan peramalan udah pernah dikembangkan atau dilakukan di penelitian sebelumnya dengan misalkan rata-rata dari hasil penelitian mereka gitu kan menyebutkan misalkan hasilnya terendah sekian, tertinggi sekian menggunakan algoritma ini. Udah begitu doang. Kalau saya gitu. Tapi kalau misalkan mau dikuatkan dengan
menyebutkan atau mensitasi gitu ya, diangkat di sini ya boleh aja gitu. Misalkan contoh di penelitian ini dia dapat skor sekian, di penelitian yang kedua skornya gini, yang ketiga skornya seperti ini gitu. Boleh aja. Kayak misal contoh yang tadi tuh, yang Mbak Agnes coba lihat yang di punya saya tadi kan. Ada, saya langsung citasi 5, 5 referensi, saya citasi langsung. Gitu. Jadi saya langsung ambil intinya aja, saya langsung rangkum aja, biar yang ngebacanya tahu, oh hasilnya pokoknya intinya seperti inilah hasil reviewnya dia, dan penelitian tersebut ya pokoknya intinya menyebutkan ya contohnya pendekatan yang mau diambil yang saya mau pakai juga efektif di mereka. Udah gitu doang. Oke, Ya, Pak. boleh next lagi. Bakas pakai ChatGPT nggak? Enggak sih, Pak. Saya sendiri. Buat sendiri ya. Kalau pakai ChatGPT nggak apa-apa buat ngebantu review-review gitu daripada capek kan. Boleh aja. Ya kayak kemarin saya tunjukkan tuh ya boleh-boleh aja. Yang nggak boleh kan kayak nyusun kalimatnya kan nggak boleh pakai ChatGPT gitu ya. Iya, nyusun ini. Oke. Nah, kayak misalkan ini nih, pengembangan model prediksi berbasis data menjadi sangat relevan. Pendekatan yang menjanjikan adalah random forest. Nah, ada statement itu yang menguatkan apa? Apakah pernah ada penelitian sebelumnya yang mention atau menunjukkan hasil random forest ini yang paling oke karena dia dapetin skor yang tertinggi tingkat prediction-nya dengan error yang paling rendah. Ada nggak di jurnal-jurnal itu? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, jangan sampai nanti ada penguji yang suka iseng. Dia searching, nggak taunya ntar dia dapet gitu ya. Pastikan Mbak Akos bilang nggak ada, ya karena memang di Google Scholar-nya nggak ada. Atau pada Iya, saat searching nggak ada gitu ya. iya. Belum dapat saya, Pak. Ya udah. Oke, terus next lagi latar belakangnya. Oh, langsung rumusan masalah. Nah, ini sampai sini kan masih ngegantung nih. Hipotesa yang mau diambil tuh apa? Hipotesanya dari Mbak Agnesnya. Terus kayak gap analisisnya atau keterbaruan atau pembeda penelitiannya itu apa juga, urgensi penelitiannya juga gimana? Belum dimasukin ya? Belum, Pak. Nah, pokoknya kalau misalkan latar belakangnya sudah memenuhi semua poin-poin yang kemarin saya kirimkan, ya udah aman lah ya. Seenggaknya aman lah itu. Pada saat nanti dicek atau disidangkan atau direview juga ya sudah memenuhi ekspektasinya para penguji lah. Kayaknya saya nggak kirim lagi di grup WA ya. Saya ngirimnya di chat ini ya, di chat Zoom ya. Ada yang copy nggak poin-poin latar belakang yang kemarin saya tuliskan itu? Ada kayaknya Pak. Sebentar, saya Ya, cari dulu. coba boleh mas. Di copy ke grup chat kita di WA aja ya. Siap-siap. Oke, Mbak Agnes ada yang mau disampaikan lagi? Belum, Pak. Berarti PR-nya apa ya? Bikin studi literatur Hmm, terus, sama penambahan di latar belakang untuk gap sama hipotesa. ya, satu lagi. Ini benerin paragraf literatur Ah, yang tadi. jadi setiap paragraf dicek biar nyambung ya. Terus setiap kalimat di paragrafnya juga dicek biar saling nyambung juga. Oke? Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan? Belum, Pak. Oh, bikin latar belakang itu kadang satu dua kali bimbingan banyak yang nggak cukup ya. Pengalaman-pengalaman memang paling lama itu di latar belakang. Kenapa? Karena itu bab krusial, bab apa ya, di salah satu bab satu poin doang, satu poin tapi satu poin yang paling krusial gitu.
Karena selain baca sinopsis atau abstrak, reviewer, penguji, pembimbing, itu biasanya langsung main ke latar belakang aja dia loncatnya. Buat tahu keseluruhan isi penelitiannya, dia pasti langsung lihat latar belakang aja. Nah, kalau dia ngelihat latar belakangnya agak gimana, gitu, ada yang kurang, ada yang nggak kebahas, atau ada yang nggak clear, nah, pertanyaan di latar belakang itu pasti akan sangat banyak, ya. Dan banyak juga yang nggak jarang kayak gini. Kalau mereka ngelihat abstrak atau di bagian latar belakang, utamanya di bab satu sih gitu ya, ada yang ketidaksesuaian dan sampai ketemu akhir ada yang salah, nggak mau lanjut tuh nge-review sampai akhir atau nyidang sampai akhir di situ aja. Nah, jadi teman-teman semua pastikanlah bab satu itu yang paling oke lah ya. Kenapa? Karena kalau misalkan konsepnya, karena itu konsepnya, landasannya, fondasinya tuh di bab satu semuanya. Jadi kalau fondasinya udah bagus, ke atasnya ya pasti bagus lah. Kita bicara kayak misalkan contohnya analogi rumah lah. Kalau fondasinya kuat, bagus, ya kemungkinan rumahnya itu akan kokoh ya pasti ada lah ya. Karena tadi fondasi udah kuat, udah bagus. Tapi kalau misalkan fondasinya jelek, ringkih gitu kan, atau fondasinya agak nggak kuat gitu. Nah, kemungkinan rumahnya roboh pasti akan ada gitu kan. Rumahnya nggak akan kokoh. Nah, kita bicara yang seperti itu tuh. Jadi teman-teman usahakan semaksimal mungkin itu di bab satu. Selain nanti tempur habis-habisan juga di bab-bab berikutnya. Oke. Tapi yang penting, yang utama adalah first impressionnya. First impression kan pasti ngambil dari situ, dari abstrak sama bab satunya. Kalau first impressionnya mereka udah bagus, baik, nanti enak mereka ke bab-bab selanjutnya. Oke, kita lanjut ke Mas Junior. Malam Pak. Ya, Ya. malam. Ini saya mau Gimana? ngajuin pergantian judul dulu sih Pak. Soalnya Oh, judul yang ganti sebelumnya judul. judul yang sebelumnya itu nggak sesuai sama penjurusannya. Oh, Nah, oke. di list postingan dosen pembimbing itu ada notes itu judulnya tidak sesuai, kurang sesuai dengan penjurusan. Oh, bentar. Nah, Saya mau cek dulu. tapi ini di list yang semester lalu Pak. Kalau di yang di semester ini malah saya cek nggak ada sih Pak. Saya udah terlanjur dapat judul baru juga. Oh, Nah, bentar. Saya mau ngecek di Siakat. oke, Oh, kok masih kosong di Siakat? masih kosong. Mas Junio bimbingan saya. Iya, di sana Pak. Kok nggak ada namanya? Waduh, waduh, waduh. Kok- Tadi saya set by name dan ini. Ah, Takut, boleh. takutnya nggak ini ya. Iya. Nah, ini kan cuma bimbingan saya nih. Ah, ah, Saya cari Mas Junio nih. Nggak ada. waduh. Terus kalau di sini ya di list ya, cari manual nih. Halaman kedua, halaman pertama nggak ada ya. Iya. Halaman kedua nggak ada juga. Hmm. Dan ketiga, Mas Junia kalau nggak salah lanjut yang expand ya? Iya Enggak, Pak. extend ya? Enggak, bukan Pak, bukan. Baru. Iya, Kok tidak ada di sini? waduh. Sebentar, saya coba ganti role biar bisa ngelihat semuanya. Nah, ini saya. Nah, Kenapa tadi di akun saya nggak ada, di sini ada? nah itu apa? Ini detailnya. Judulnya nih, Iya, itu yang lama Pak. ini yang lama, terus udah diganti Iya, baru. iya, udah. Iya, ini daftar baru. Kok di akun saya yang itu tidak ada? Nah, loh, kenapa ini? Di akun Kaprodi ada, di sini nggak ada. Iya, Yalah, biarkanlah nanti oke. saya coba tanya ke Pak Saiti aja. Iya, iya. Judulnya sekarang apa, Mas ini? Mas ini Ini yang Pak, share deh. oke. Saya di chat. Ini Pak, simulasi, optimasi, dan berjaringan dengan teknik sertifikasi yang menggunakan GNS3.
Oke, traffic setting. Iya, Oh, nanti traffic shaping itu menggunakan metode HTB, Pak. metode apa tuh? Dengan metode HTB, kira-kira token bucket. HTB, Ya, hierarchical token bucket. token. Ya, Oke, ya. udah bikin literatur reviewnya? Belum sih Pak, ini saya mau minta approval dulu. Nanti kalau udah approve nanti saya mulai kerjain. Walah, Kalau ini saya kalau ini belum ada progresnya sama sekali. nah dapet ide ini nih ceritanya gimana nih bisa dapet ide ini nih? Ide judul ini nih, Ah, judul TA ini. Dapat ilham dari mana ceritanya? ini sih Pak, diskus sama teman yang anak jaringan kebetulan. Ya. Terus hasil diskusinya gimana tuh? Atau dalam diskusinya temennya ngomong, oh ini bagus, ini nih lagi ada tren ini nih, atau ada masalah begini-begini gitu. Hmm. Atau gimana tuh di dalam diskusinya itu, proses diskusinya sampai dapetin ide ini. Hasil diskusinya sih itu Pak, kalau menggunakan di ini untuk traffic sharing kan ini bisa meningkatkan performa jaringan suatu jaringan ya. Hmm? Jadi nanti itu metodenya untuk nanti kan saya akan lakukan pengujian tanpa traffic shaping dulu Hmm? untuk dapat data baseline-nya. Nanti selanjutnya itu saya lanjutkan dengan pengujian dengan traffic shaping untuk mengukur apakah ada peningkatan performa atau enggak setelah Oh, implement traffic shaping. oke. Nah, traffic shaping ini kan kayak prioritas ya. Iya betul Pak. By class nanti. Nah, ini bedanya sama Shinto Q atau Q. Kalau bicara kalau kita di Mikrotik, dia di Inbox tuh, kan ada Q tuh. Bedanya Iya. apa tuh, Mas? Kalau Q itu setahu saya menggunakan sistem antrian ya. Mm-mm. Sedangkan kalau pakai HTB itu dia dipecah by class. Misalkan suatu jaringan kan bisa dipecah by kelas download atau kelas browsing. Nanti kelas browsing itu di set prioritasnya lebih tinggi, jadi bisa lebih cepat akses daripada yang downloadnya. Gitu, Oke. Ini kalau tujuannya ya, kalau tujuannya sama nggak di pemikiran kita nih? Tujuannya yang pertama mau optimalin jaringannya, yang Iya kedua betul. QoS-nya, yang ketiga biar nggak macet tuh, Ya, kayak gitu tujuan iya betul. utamanya. Ya. Oke, terus ini mau diimplementasikan ke jaringan mana nih contohnya? Jaringan perusahaan kah? Atau kayak misalkan kayak untuk multimedia, kayak streaming video, atau apalah lagi main game atau gimana? Dan bisa kan untuk gaming juga ya? Kalau yang Mau di saat mana tuh ini terapan? cuma simulasi aja sih Pak, belum sampai implementasi di real life-nya. Ya, maksudnya simulasinya itu contohnya simulasi jaringan di mana Simulasi nih? di jaringan kantor Pak. Jaringan kantor, Ya, jaringan perusahaan. ya. Eh, kalau saya misalkan minta nih ya, simulasinya buat di jaringan kayak jaringan untuk pengkhususan main game nih. Bisa nggak? Main game ya. Mm-mm. Karena kan kita mau coba cari relevansi dengan keadaan sekarang nih ya. Oke, bisa sih Pak, coba saya coba dulu nanti. Contoh kayak misalkan lagi ngadain turnamen game online gitu ya, kayak misalkan Mobile Legend Ya. gitu. Terus ini mau diterapin nih traffic shaping ini di dalam turnamen tersebut. Kan biasanya kalau turnamen jaringannya jaringan dari penyedia turnamen ya kan. Ya. Nah, itu juga kan harus ada optimasinya tuh. Ya. Jadi pada saat lagi turnamen begitu tuh orang jaringan tuh ada tuh Mas. Ya. Contohnya kayak salah satu seniornya kita tuh pernah ada tuh di situ tuh. Dan dulu dia mau ngangkat itu tapi nggak jadi. Gitu kan. Dia malah ngangkat karena dia nggak ngambil peminatan network, dia ngambil data science, jadi nggak jadi. Nah, kalau misalkan kayak Mas Junior nih ngambil itu kayaknya bisa jadi topik yang menarik, gitu kan? Gitu. Jadi ya kalau misalkan kayak yang common gitu kan jaringan perusahaan, jaringan kantor atau jaringan di rumah kan kayaknya ya nah gimana ya kurang kurang ada kayak menariknya gitu. Tapi kalau misalkan contohnya nih simulasi optimasi bandwidth jaringan di sini nih pakai traffic shaping ini Gen 3 misalkan spesifik lagi di objek penelitian atau studi kasus penelitian adalah pada contohnya misalkan di turnamen game online. Oke. Gimana? Ini saran doang sih atau permintaan saya doang. Tergantung Mas Juniornya nih gimana. Saya Ya coba dulu. sekaligus nge-challenge sih. Tapi kalau misalkan nggak bisa terus saya stay di jaringan kantor itu, apakah bisa lanjut atau enggak? Eh sebenarnya malah kayak gini kalau jaringan kantor ya
dia kan medianya ya, kadang-kadang ada yang kabel dan nirkabel ya. Iya, Nah, tapi kalau misalkan kayak game online gitu kan udah pasti nirkabel semua tuh. oke. Kayak misalkan contoh lebih spesifik lagi untuk turnamen online-nya game Mobile Legends, dia kan pakainya handphone, pakai Hmm, mobile kan, pakainya nirkabel semua. Saya sih belum pernah lihat yang dia nyambung langsung connect pakai kabel ya, walaupun kan bisa gitu, tapi ya selama ini pakainya nirkabel. Nah, malah lebih enak sih sebenarnya, lebih sempit nanti simulasinya nanti khususnya ke jaringan yang wireless gitu, nggak banyak media penghubungnya gitu. hmm, Nah, oke. kalau misalkan kayak media penghubungnya beda itu kan, nah itu juga harus apa ya, berarti parameter pengujian juga makin nambah tuh, malah lebih luas lagi tuh. Hmm, Ya, dan nanti misalkan Mas Dino ini aja sih apa, ya. coba pertimbangkan kalau ini sebenarnya apa ya, ngeklitiknya di pikiran saya aja tiba-tiba Oh, kepikiran pas ngeliat wah traffic shaping nih, ini kan implementasinya biasanya begitu dulu, orang-orang paling ke streaming atau kayak ke jaringan perusahaan, tapi belum pernah ada yang studi kasusnya untuk ke turnamen game online tuh. oke. Apalagi kalau misalkan Mas Junior cari jurnal-jurnalnya, pasti nggak ada yang ke jurnal apa ke game online itu. Ya. Optimasi jaringan untuk turnamen game online. Nah, saya coba untuk cari nih ya di Google Scholar nih, contoh gitu ya. Ada nggak nih ya? Ini kan teknik saving nih. Kita coba optimasi jaringan pada turnamen game. Ini ada yang Citra Web ini banyak banget yang dibahas. Rancang bangun jaringan turnamen offline e-sport. Kalau di Google-nya sih banyak yang ini ya. Oh, ini ada nih dia nih. Oke, oke. Kita cari ke Google Scholar-nya. Udah. Optimasi. Nah, yang penerapan itu nggak ada tuh, Mas. Iya, Ya, iya nggak ada. paling analisis jaringan satu itu untuk suatu pertandingan. Nggak ada tuh. Ini CNN itu versi foto. Hero pakai Mobile Legend. Nah, sentimen game optimasi media pembelajaran. Nah, kayaknya nggak ada tuh. Hmm, Oke. Tapi kalau misalkan jurnal-jurnalnya, ya kita nggak nyarinya nggak sampai ke optimasi apa, nggak sampai ke sini nih. Kita cukup optimasi jaringan aja dengan tadi apa metode yang mau diambil itu apa gitu. Misalkan si shipping tadi hmm, seperti itu. oke. Oke, Jadi saya coba nanti dulu Pak. paling Ya. nyari jurnal-jurnalnya mengenai traffic shaping tadi sih untuk Iya, optimasi jaringan. Nah, kalau yang untuk peruntukan game online-nya di turnamen game online itu studi kasusnya kan belum pernah ada, jadi bisa jadi kayak keterbaharuan aja buat Mas Junior. iya. Oke ya? Oke Pak. Ya. Oke, berarti PR-nya studi literatur dulu ya. Oke Kalau Pak. misalkan mau langsung lanjut ke latar belakang atau bab satu boleh dipersilakan dulu. Oke. Jadi biar lebih enak, biar Untuk langsung nyambung studi, gitu. oh sorry. Ya. Apa? Untuk studi data, untuk studinya itu berapa jurnal ya Pak yang dikumpulin? Kalau yang mau dijadiin referensi utama, ya kita ambil 5 jurnal aja lah, biar nggak terlalu banyak ya. Oke. Oke. Tapi kalau misalkan ngumpulin jurnalnya buat penelitian kita ya kalau bisa sih di atas 10 Oke. ya. Oke Pak. Oke, ada yang mau tanyain? Cukup sih Pak itu aja. Jadi nanti Mas Juni sendiri agak enak buat nyari pembedanya. Hmm, Kalau optimasi jaringan, apalagi misalkan optimasi bandwidth dengan keterbatasan bandwidth dengan teknik traffic shaping atau teknik yang lainnya, itu saya yakin kalau Mas Junior searching di Google-nya itu pasti akan banyak banget hasilnya. Di Google Scholar ya juga pasti akan banyak-banyak banget gitu kan hasilnya. Tapi kalau misalkan kayak peruntukan ini nih penelitian kita, contohnya tempat studi kasus yang mau kita terapkan adalah pada turnamen game online. Saya rasa itu pasti akan lebih sedikit oke. ya. Ya, oke Pak. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Cukup Pak. Oh, Mas Gali, Mbak Agnes, udah cukup ya.
Cukup dulu. Oh, oke. Ini domisilinya semua Jakarta atau Jabodetabek atau ada yang luar pulau? Saya Bandung, Pak. Oh, Bandung. Saya Jakarta. Mas, yang Jakarta siapa nih? Saya Jakarta. Oh, Mas Juna Jakarta, Mas Gali Iya. Bandung. Bandung, Mbak Pak. Agnes Jakarta juga. Ya, Jakarta. Saya rencana sih pengen ngadain bootcamp atau offline gitu. Seharian penuh gitu kan, secara offline gitu kan, biar langsung ngecek gitu kan. Jadi kayak langsung monitoring, mentoring, tutoring gitu. Ya mudah-mudahan sih ada waktunya. Dan itu juga kalau misalkan teman-teman juga bisa gitu. Jadi kita di mana di tempat mana lah gitu kan, kita mau cari tempat yang agak enak, nyaman, biar nggak terlalu jenuh juga ngerjain kayak gini kan keterbatasan juga saya juga paling ngecek berapa menit paling lama gitu misalkan satu mahasiswa juga saya bisa cek paling 15 sampai 30 menit itu udah paling lama dan kayaknya ngerasa beberapa semester ini kurang optimal kayak gini beda dengan waktu saya ngajar di tempat offline itu kan kadang sampai sehari atau bahkan saya pernah sama teman-teman itu 2 hari 3 malam itu bener-bener ngebut tuh ngerjain TA yang pada ketinggalan ya tapi hasilnya akhirnya alhamdulillah optimal karena saya intens juga bisa ngelihat bisa mantau langsung jadi begitu mereka ngerjain satu ini langsung review lanjut lagi yang bahkan dimulai dari nol aja ada yang langsung selesai selama 2 hari 3 malam itu skripsi selesai dia ada 2 hari 3 malam nah jadi coba untuk plan kayak gitu tapi ntar ya saya coba cari waktunya dan saya coba nanti ngobrol ke teman-teman lewat WhatsApp group aja lah nah, lebih enak lah seperti itu apalagi kalau misalkan domisilinya masih ke sekitaran Jabodetabek atau kalau kayak misalkan kayak di Bandung ya kita nyari tempat tengahnya ngumpul bareng ya sekaligus gathering juga belum pernah untuk angkatan ini ya yang lain-lain sih tadi oke itu aja lah Jakarta dari juga saya gimana Jakarta juga nggak apa-apa sih. digas juga di Jakarta Deket lah. oke ntar kita obrolin di grup aja ya thank you ya semuanya saya akhiri sampai di sini sekian terima kasih assalamualaikum